Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan 046. Nah, karena di sini adalah yang diambil itu bahasa Inggris fase C. Jadi di bahasa Inggris fase C ini ada 3 elemen, yaitu menyimak berbicara, membaca memirsa, menulis mempresentasikan dengan capaian pembelajarannya yang sudah tertera di 046. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, di bagian kolom materi itu jangan ditulis bab-babnya, tapi materi apa. Misalnya kalau di bahasa Inggris itu tastes itu rasa, food and drink makanan dan minuman. Walaupun dia itu di bab 1, jangan ditulis bab 1 gitu. Jadi ditulisnya materinya saja. Misalnya kalau matematika materinya misalnya pecahan biasa, terus nanti ada penjumlahan pecahan biasa seperti itu. Nah, dari materi ini perlu diingat Bapak Ibu guru. Jadi kalau fase ini berarti kerjasama antara, misalnya kalau fase A berarti kerjasama antara kelas 1 dan kelas 2, fase B 3 dan 4, fase C 5 dan 6. Jadi di perumusan tujuan pembelajaran ini benar-benar semua materi yang ada di kelas 5 dan kelas 6 seperti itu. Jadi digabung jadi satu kayak gitu. Nah, agar tidak lupa-lupa atau riuh lagi nantinya, karena ini masih panjang perjalanannya, jadi disesuaikan saja. Misal bab 1 yang di kelas 5 itu tentang thesis food and drink, terus bab 2 di kelas 5 ini, dan seterusnya sampai berurutan sampai di materi kelas 6 yang bab terakhir seperti itu, agar bisa dipecah lagi nih di tujuan pembelajarannya nanti gitu ya. Nah, di kompetensi ini, di kolom kompetensi, di sini Bapak Ibu guru menyesuaikan dengan kata-kata yang ada di capaian pembelajaran, lalu digabungkan dengan materi apa gitu. Misalnya di kompetensi yang pertama ini adalah siswa mampu menyimak, memahami, dan merespon teks sederhana secara lisan, serta mengkomunikasikan pengalaman pribadi di masa kini, masa lalu, dan masa depan dengan kalimat sederhana. Kok itu banyak banget di kompetensinya, bukannya cuma satu-satu? Nah, beda. Di sini kompetensi itu memang benar-benar semuanya masih di satu padukan. Nanti di breakdownnya, dipisah-pisahinnya di tujuan pembelajaran seperti itu. Misalnya kalau tujuan pembelajarannya itu misalnya ada 3, ya udah 3 aja. Atau misalnya ada 2, ya udah 2 aja. Nanti dari tujuan pembelajarannya itu Bapak Ibu guru bisa ngambil satu aja nih. Misalnya yang pertemuan pertama berarti siswa mampu menyimak dulu gitu. Nanti yang pertemuan keduanya siswa mampu memahami seperti itu. Ini contohnya saya buat seperti ini, siswa mampu menyimak segala macam tadi sudah saya sampaikan. Nah, tujuan pembelajarannya ini dipecah sesuai dengan babnya gitu. Jadi pertama misalnya siswa mampu menyimak, memahami, dan merespon percakapan sederhana tentang makanan, minuman, jumlah, dan harga. Nah, kalau di sini saya buat 2 bab jadi 1. Jadi di kelas 5, bab 1 dan bab 2 saya gabungkan di tujuan pembelajaran yang pertama di sini. Terus yang kedua, siswa mampu menyimak dan merespon. Di sini ada menyimak, ada merespon. Terus di sini diulang lagi, nggak apa-apa karena itu kan di beda bab, tapi
Sekali lagi, tidak ditulis babnya di sini seperti itu. Nah, nanti capaian pembelajaran yang lainnya kayak gimana? Seperti membaca dan memirsa. Sama, kompetensinya siswa mampu membaca dan menemukan informasi rinci dari teks sederhana. Jadi tujuan pembelajarannya, siswa mampu membaca teks sederhana tentang makanan, minuman, harga, dan jumlah. Kalau Bapak Ibu guru bisa lihat secara seksama, yang di poin pertama itu saya hanya mengganti kata-kata di depannya, kata-kata kompetensinya saja, karena materinya sama seperti itu. Apa yang mau Bapak Ibu guru dapatkan atau Bapak Ibu guru sampaikan kepada murid, nah itu yang ditulis di tujuan pembelajaran seperti itu. Terus yang di menulis mempresentasikan, nah ini agak beda. Kenapa? Karena makanan dan minuman, jumlah dan harga, nah di sini udah nggak ada tentang makanan, minuman, jumlah dan harga di capaian pembelajaran menulis dan mempresentasikan. Yang sebelah sini ya, yang ketiga. Nah, kenapa? Karena saya tidak menginginkan atau anak tersebut kalau cuman quantifiers itu menyimak, memahami itu pasti. Tapi saya ingin mereka mampu menulis kalimat sederhana seperti itu. Jadi langsung ada quantifiers di sini, ada angka dan mata uang. Jadi ada beberapa bab yang saya tidak masukkan di tujuan pembelajaran di CP-CP sebelumnya gitu. Jadi misalnya bab 1 ada di CP menyimak, berbicara, dan membaca memirsa, tapi nggak ada di menulis mempresentasikan. Begitupun sebaliknya, misalnya bab 3 ada di menulis, tapi nggak ada yang di menyimak, berbicara, dan membaca seperti itu. Jadi ini benar-benar keinginan Bapak Ibu guru untuk menyusun tujuan pembelajaran untuk siswa-siswi. Nah, kalau sudah selesai dengan ini semua tujuan pembelajarannya, tahap selanjutnya yaitu membuat penyusunan alur tujuan pembelajaran. Elemennya masih sama kayak yang tadi. CP-nya juga sama. TP-nya ambil dari yang sudah Bapak Ibu guru buat yang tadi ya. Misalnya siswa mampu menyimak, memahami, dan merespon percakapan sederhana tentang makanan, minuman, jumlah, dan harga. Nah itu dikopas ke kolom tujuan pembelajaran nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disesuaikan dengan CP-nya juga gitu. Nah dari sini bisa ditulis ATP-nya apa gitu. Misalnya menyimak percakapan, kan kita nggak tahu nih menyimak apa, berarti menyimak percakapan membeli makanan dan atau minuman, lalu mengidentifikasi harga dan jumlah, lalu merespon dengan kalimat pendek. Nah berarti ini nanti kegiatannya bisa ada 3, menyimak dulu, mengidentifikasi, lalu merespon seperti itu. Begitu seterusnya, ada membaca di sini. Contoh elemen membaca memirsa. Membaca teks sederhana tentang makanan, minuman, harga, dan jumlah. Apa sih nih yang mau dikasih ke anak-anak? Apa sih yang diminta sama kita nih, anak-anak bisa apa? Nah, berarti di ATP-nya membaca, siswa ini diharapkan mampu membaca menu. Nah, di dalam menu atau daftar belanja itu kan pasti ada makanan, minuman, beserta jumlahnya dan juga harganya. Nah, itu membaca menu atau daftar belanja sederhana dan menemukan informasi rinci. Nah, seperti itu. Jadi, nanti di kelas guru hanya memberikan atau memfasilitasi dengan ada menu nih, ada menu makanan, minuman,
harga dan jumlahnya, seperti itu. Lalu untuk menulis, siswa mampu menulis kalimat sederhana menggunakan quantifiers, angka, dan mata uang. Nah, ini menulis daftar menu, daftar belanja sederhana gitu. Jadi tadi mereka udah ngeliat contoh menunya seperti apa atau daftar belanjanya seperti apa. Nah, next mereka mencoba menulis daftar menu mereka sendiri, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk kelas semesternya, Bapak Ibu guru pilih maunya di kelas 5 semester berapa atau kelas 6 semester berapa. Alokasi waktunya, pertemuannya, karena bahasa Inggris itu sepekan 2 kali, berarti 3 kali pertemuan jadinya 6 JP, seperti itu. Nah, dari TP yang di atas sudah selesai, menyusun ATP juga sudah selesai. Nah, kita lanjut membuat real ATP-nya gitu ya. Dari kelas 5 sampai kelas 6 juga, ingat masih per fase kecuali modul ajar. Jadi dari penyusunan TP, penyusunan ATP sampai ATP-nya itu per fase alias joinan 1 2 3 4 5 6 gitu. Di sini ada elemen dan capaian pembelajarannya. Di sini juga saya ulang lagi, ada elemen tujuan pembelajaran agar lebih terlihat. Oh, berarti elemennya ini, TP-nya ini, ATP-nya yang ini, materinya yang tadi di atas, yang di penyusunan TP. Kelas semesternya diambil dari ATP, penyusunan ATP, alokasi waktunya juga dari penyusunan ATP gitu. Jadi kalau penyusunan TP udah jadi, penyusunan ATP udah jadi, ini tinggal di ATP-nya ini tinggal di masuk-masukin aja, tinggal di kopas-kopas aja. Nah, dari ATP ini udah selesai, kita buat modul ajar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di modul ajar pun tidak ada bahasa bab-babnya, tapi materinya apa gitu, seperti itu. Ini kalau modul ajar saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat, lebih keren lagi isinya yang sudah ada tentang KBC-nya, ekoteologi, dan pembelajaran mendalamnya. Itu bisa dibuat, di-create, inovasi sekreatif mungkin. Itu Bapak Ibu guru lebih keren, lebih hebat lagi. Sekian, semoga bermanfaat, semoga lebih jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.